Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan kembali ya. Jadi kita membahas tentang persamaan diferensial eksak ya. Kemudian kita bisa mencari solusinya ya dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi ya. Caranya seperti ini ya. Eh, dengan misalkan kita punya suatu fungsi u dan kita turunkan dan sama dengan nol, dia setara dengan persamaan diferensial tersebut. Nah, itulah yang nanti kita akan cari solusi U-nya yang menjadi solusi dari persamaan diferensialnya. Nah, kemudian bagaimana jika persamaan diferensial kita bentuknya mirip dengan persamaan diferensial eksak seperti ini, tapi dia tidak memenuhi. Maka kita perlu untuk membuatnya menjadi eksak dengan cara kita kalikan dengan suatu fungsi tertentu, apakah dia itu fungsi X atau Y, tapi bukan fungsi keduanya, di mana ketika kita kalikan, dia akan menjadi persamaan yang eksak. Ya. Seperti contoh yang kita lakukan di sini, ini uh, persamaannya tidak eksak, kemudian kalau kita kalikan X, maka dia akan menjadi eksak. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan mu-nya? Ya? Bagaimana cara menentukan mu-nya? Ya? Jadi kita mulai dulu misalkan mu-nya itu X. Ya, jadi kita ambil dua kasus, mu-nya adalah fungsi X, dan yang kedua fungsi mu-nya adalah fungsi Y. Kita mulai dulu dari mu, kita ambil dia merupakan fungsi dari X ya. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan ke dalam persamaan diferensialnya, maka persamaannya akan menjadi mu m dx ditambah dengan mu n dy itu sama dengan 0 ya. Di mana dia ini bersifat eksak sekarang ya. Yang awalnya dia tidak eksak. Maka ketika dia eksak, maka dia akan memenuhi syarat tadi ya. Berarti suku yang ini, turunan ini terhadap Y, itu harus sama turunan ini terhadap X. Artinya mu M terhadap Y itu sama dengan turunan do mu N terhadap X. Nah, karena kita ketahui mu di sini kita ambil fungsi X, maka di sini akan sama dengan mu-nya akan menjadi konstan untuk Y ya. Dia bisa keluar sebagai konstan untuk variabel Y. Berarti di sini do mu M terhadap Y itu akan sama dengan mu do M do Y sama dengan, sedangkan ini karena mu-nya merupakan fungsi X, maka dia akan berbentuk diferensial total. Ya. Berarti akan menjadi do mu do X dikali dengan dikali dengan N ditambah dengan mu do N do X. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita pindahkan ini ke ruas kiri, suku ini di ruas kiri ya, yang punya koefisien mu, maka kita dapatkan di sini menjadi mu dari do M, do Y, dikurang do N, do X, itu sama dengan do M, do X, do mu do X, do mu do X, N, seperti itu. Atau bisa kita sederhanakan penulisan suku ini ya, ini bisa kita sederhanakan, ini kita naikkan saja di sini. Kita bisa ambil kita tuliskan do M do Y itu sebagai MY seperti ini ya. Jadi MY itu maksudnya turunan M terhadap Y, kemudian do N do X itu sama dengan NX ya, untuk memudahkan penulisan. Sehingga sekarang persamaannya menjadi mu-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Sehingga kita dapatkan di sini sebentar.
kita dapatkan di sini menjadi MY ya, seperti ini, dikurang NX itu sama dengan berapa di sini? Seper mu dari do N, sebentar, di sini do mu ya, sorry, do mu do X dikali dengan N. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan DX. Kita kalikan kedua ruas dengan DX, maka akan menghasilkan, kita kalikan kedua ruas dengan DX, ya. Atau N-nya kita pindahkan ke ruas kiri saja ya, kita kumpulkan. Jadi mu-nya kita pindahkan ke ruas kanan, N-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti di sini menjadi per N ya, seperti ini. Ini kita hapus saja ini. Nah, ini menjadi MY dikurang NX per N. Ya, seperti ini. Jadi mu-nya kita pindahkan ke ruas kanan, N-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kemudian kalau kedua ruas kita kalikan dengan DX, kita akan dapatkan di sini menjadi M Y dikurang NX per N DX. Ini sama dengan d mu per mu seperti ini. Kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan di sini ini akan menjadi ln mu ya, integral seper mu d mu itu akan menjadi ln mu, itu akan sama dengan kita anggap ini misalkan dia fx saja ya. Kita tulis saja ini adalah suatu fungsi x kita sebut dia sebagai, atau kita bisa tuliskan saja seperti ini, integral fx dx ya. Kenapa kita ambil di sini fx? Karena dia akan diintegralkan terhadap x. Jadi kita anggap walaupun fx-nya ini punya variabel y, karena kita tahu m dan n itu punya variabel y, kita anggap dia konstan untuk x ya. Karena di sini kita hanya integralkan untuk dx saja. Nah, berarti dengan di sini dengan fx itu sama dengan my turunan m terhadap y dikurang n terhadap x dibagi dengan n. Nah, dan di sini kita dapatkan mu-nya, berarti mu-nya sama dengan e berpangkat integral ini ya. Berarti kita dapatkan dari sini mu-nya yang merupakan fungsi dari x ya, itu sama dengan e berpangkat integral fx dx. Jadi ini adalah nilai dari mu-nya ya. Kalau kalian ingat di faktor integrasi ini mirip ya. Jadi mu itu merupakan faktor integrasi. Kalau kalian ingat di metode tersebut, fx di sini adalah p-nya ya. I, kalau ingat I itu sama dengan integral p dx. Kemudian kita dapatkan E pangkat I-nya sebagai faktor integrasi. Itu mirip seperti ini. Jadi ini kita sebut juga sebagai faktor integral atau faktor integrasi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mu-nya adalah mu x, maka mu-nya itu sama dengan E berpangkat integral dari fx dx, di mana fx-nya itu adalah ini. Agak lebih bagus. Fx-nya itu adalah ini, ya. Kemudian solusinya itu adalah ini. Nah, inilah yang nanti kita kalikan ke dalam persamaan diferensial. Jadi mu x-nya di sini nantinya yang kita dapatkan hanya merupakan fungsi x saja. Kemudian yang kedua, kalau mu-nya adalah fungsi y ya. Jadi ada dua keadaan yang mungkin. Keadaan kedua, mu-nya itu merupakan fungsi dari y ya. Cara yang sama kita lakukan di sini. Kalau kita kalikan dia dengan persamaan diferensialnya,
di mu M dx. Saya mau coba, oke sudah terbentuk. Nah, kalau mu-nya kita kalikan ke dalam persamaan diferensialnya, maka dia juga akan eksak ya. Kalau misalkan kita pilih mu-nya sama dengan mu y. Jadi di sini misalkan mu-nya itu fungsi y. Mu n, sorry, mu n dy ini sama dengan 0. Nah, maka dia akan bersifat eksak juga. Kalau misalkan mu-nya mu y. Jadi di sini do mu m do y-nya itu akan sama dengan do mu n dx. Nah, sehingga kalau kita turunkan kembali, karena mu-nya merupakan fungsi y, maka ketika kita turunkan suku di ruas kiri, dia akan menjadi diferensial total ya. Berarti do mu do y m ditambah mu do m do y itu akan sama dengan karena mu-nya hanya fungsi y saja, berarti mu-nya bisa keluar mu do n do x. Atau kalau mu-nya kita kumpulkan ke ruas kiri dan ini kita pindahkan ke atau ini kita pindahkan ke ruas kiri. Yang ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi do mu do y m itu sama dengan sini mu do n x sorry dikurang do m do y. Artinya ini bisa kita tuliskan menjadi ini menjadi nx, ini menjadi my. Oke. Berarti bisa kita tuliskan sekarang menjadi ini menjadi m do mu do y itu sama dengan mu di sini menjadi nx dikurang my. Nah, mu-nya kita pindahkan ke ruas kiri, m-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kita dapatkan di sini do mu per mu itu sama dengan nx. Kedua ruas kita kalikan dy juga ya. Kedua ruas kita kalikan dy juga. Di sini menjadi d mu itu sama dengan nx dikurang my per m dx. Baru kemudian kita tinggalkan kedua ruas. Kita dapatkan di sini ln mu itu sama dengan di sini kita sebut saja dia gy ya. Suku ini adalah gy. Jadi gy d dy ini dy. Di mana gy itu adalah suku yang dalam kurung ini ya. Di mana gy kalau tadi kan fx ya sama dengan suku dalam kurung, di sini gy sama dengan nx dikurang my per m. Nah, sehingga kita dapatkan solusi untuk mu-nya, berarti mu-nya itu sama dengan E berpangkat integral dari gy dy. Nah, seperti itu. Jadi mirip dengan yang tadi, cuma hanya dikebalikannya ya. Kalau kita lihat cuma. Nah, ini. Jadi ini solusi untuk ketika mu-nya adalah y, maka mu-nya adalah E berpangkat integral gy dy, sedangkan yang ini E berpangkat fx dx, di mana fx-nya itu adalah yang ini my dikurang nx per n, kalau yang ini kebalikannya nx dikurang my per n. Nah, jadi itu cara untuk menentukan mu-nya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang tadi ya. Nah, ini kita punya contoh yang tadi, yang ini yang ketika kita tebak ya. Sebentar. Ini ya. Ini tadi kita contohnya kita tebak mu-nya itu sama dengan x. Nah, sekarang kita coba turunkan dengan cara yang kita sudah ketahui ya. Kita coba apakah dia punya faktor integrasi dalam x atau dia juga punya faktor integrasi dalam ij. Ya. Jadi kita tuliskan ulang di sini, kita ambil contoh.
yang di atas, berarti kita punya persamaan 2xy ditambah 2y kuadrat dx ditambah di sini berarti 2/3 x kuadrat ditambah 2xy dy. Ini sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi di sini bahwa dia tidak eksak ya. Di sini kita punya M-nya itu sama dengan 2xy ditambah 2y kuadrat. Berarti M, turunan M terhadap X-nya, M terhadap Y-nya itu sama dengan 2x ditambah 4y. Sedangkan yang ini, N-nya itu adalah 2/3 x kuadrat tambah 2xy, berarti turunan N terhadap X-nya itu sama dengan 4/3 x ditambah 2y. Ini tidak sama ya, artinya dia tidak eksak. Nah, maka kita harus cari mu-nya. Cari mu-nya berapa. Nah, misalkan mu-nya adalah fungsi X. Misalkan kita belum tahu bahwa mu-nya itu adalah X ya. Misalkan kita anggap bahwa kemungkinan mu-nya adalah mu X. Misal mu-nya kita ambil mu X. Nah, berarti kita akan mencari yang ini ya. Kalau yang X berarti kita akan mencari ini. Mu X-nya sama dengan integral berpangkat integral fx dx, di mana fx-nya adalah my dikurang nx per n. Ya. Jadi kita mau mencari mu-nya itu sama dengan berpangkat integral fx dx ya, di mana fx-nya itu sama dengan mu y dikurang nx per n. Sorry, my dikurang nx per n ya. Ya, seperti itu. Nah, MY-nya sudah kita dapatkan tadi. MY-nya itu adalah 2x tambah 4y, berarti 2x ditambah 4y. Kemudian dikurang nx, berarti dikurang 4/3x dikurang 2y. Dibagi dengan n. N-nya itu adalah 2/3x kuadrat ditambah 2xy. Nah, berarti kita dapatkan di sini fx-nya itu sama dengan, ini tinggal kita kurangkan ya, 2x dikurang 4/3 berarti 6/3 dikurang 4/3 berarti 2/3x. 2/3x. Kemudian 4y dikurang 2y ditambah 2y. Kemudian dibagi dengan 2/3x kuadrat ditambah 2xy. Nah, ini x-nya bisa keluar ya. X-nya bisa keluar, berarti sama dengan 1/x dikali dengan 2/3x ditambah 2y. Ini 2/3x ditambah 2y dibagi dengan 2/3x ditambah 2y. Ini sama ya. Bisa kita coret. Berarti kita dapatkan fx-nya itu sama dengan 1/x. Fx yang 1/x berarti mu-nya itu sama dengan berpangkat integral fx-nya 1/x dx. Integral 1/x dx adalah ln x ya. Berarti ini sama dengan berpangkat ln x. Berpangkat ln x sama dengan x. Berarti kita dapatkan mu x-nya itu adalah x. Nah, itu sama dengan yang tadi ya. Kita dapatkan faktor integrasinya itu x. Nah, itu kalau mu-nya kita ambil mu x. Nah, kita sudah tahu sebenarnya ya bahwa mu-nya itu x. Nah, sekarang kita coba tes saja. Apakah kalau mu-nya y, apakah dia punya faktor integrasi? Misalkan kita ambil mu-nya itu merupakan mu y. Ya. Mu sebagai fungsi y. Maka kalau kita lihat kita punya GY ya. Kita harus cari GY-nya ya, ini. GY-nya itu
Y sebagai fungsi Y itu sama dengan kebalikannya yang ini ya. Berarti dia NX dikurang MY ya. NX dikurang MY. NX dikurang MY terus dibagi dengan M ya, dibagi dengan M. Nah, kita sudah punya tadi NX-nya tadi adalah 4/3X ditambah 2Y. Ya, kemudian dikurang MY. MY-nya adalah kurang 2X dikurang 4Y. Kemudian dibagi dengan M. M itu adalah 2XY ditambah 2Y kuadrat. Maka ini akan sama dengan 4/3X dikurang 2X itu sama dengan minus 2/3X. Kemudian dikurang 2 dikurang 4 itu minus 2Y. Minus 2Y. Dan dibagi dengan 2XY ditambah 2Y kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini kita sudah tidak bisa sederhanakan lagi ya. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi sebagaimana yang kita lakukan di mu X tadi. Sehingga Y di sini itu merupakan fungsi dari X dan Y. Sehingga ini tidak bisa menjadi solusi untuk mu-nya. Ini tidak bisa menjadi solusi untuk mu Y. Karena ada variabel X di sini. Ya, berarti tidak ada mu Y untuk soal kita, kasus kita. Berarti yang ada hanya mu X saja. Nah, inilah yang kita kalikan ke persamaan diferensialnya ya. Kita kalikan ke persamaan diferensialnya, baru kemudian kita cari solusinya ya. Kita coba kerjakan saja ya. Jadi dari sini kita dapatkan solusi untuk mu itu sama dengan X. Jadi kita punya kasus persamaan diferensial yang tidak eksak dengan bentuknya mirip dengan persamaan yang eksak. Kita tinggal cari mu-nya. Kita cari dulu mu-nya apakah dia fungsi X atau dia fungsi Y. Kalau kita sudah dapat fungsi X-nya, kita tidak perlu lagi cari fungsi Y-nya karena pasti dia tidak akan memenuhi. Jadi tinggal gunakan saja yang mu sebagai fungsi X. Nah, di sini kita dapatkan solusi mu X-nya, kemudian kita kalikan ke persamaan diferensialnya. Berarti kalau kita kalikan di sini, kita kalikan dengan X persamaan ini. Ini kita sudah kerjakan tadi. Sebentar, saya coba lihat. Belum ya? Ya belum. Ini ya, ini kita belum selesai. Nah, ini tadi kita sudah kalikan ya. Ini tinggal diselesaikan saja sebenarnya. Kita punya do M do Y-nya, kita punya ini. Itu kita kerjakan saja ya, tidak apa. Kalau kita kalikan, maka kita akan dapatkan persamaannya sekarang menjadi ini ya. Kita copy saja. Kita copy saja. Kita pindah ke sini. Nah, jadi kita sudah kalikan. Nah, kita sudah kalikan dengan mu persamaannya. Kita dapatkan seperti ini. Tinggal kita cari solusinya ya. Berarti dari sini kita sekarang bisa mencari do X-nya ya. Kita cari do X-nya, kita cari do U, do Y-nya ya. Berarti dari sini kita dapatkan M itu adalah do U do X. Berarti ini sama dengan, ini kita turunkan terhadap X ya. Berarti ini sama dengan 4XY ditambah 2Y kuadrat. Seperti ini. Berarti U-nya kita kalikan kedua ruas dengan dx, kemudian kita integralkan, kita dapatkan di sini nanti
U-nya itu sama dengan integral 4xy ditambah 2y kuadrat dx. Ini akan sama dengan x kuadrat, ini 2 ya, y ditambah 2xy kuadrat ditambah c1 misalkan. Ini U. Kemudian kita punya n itu adalah sama dengan do U do y. Ini sama dengan, ini kita turunkan terhadap dia, berarti ini sama dengan 2x kuadrat, ya, tinggal 2x kuadrat. 2x kuadrat. U-nya kita ambil dari sini, berarti do U do y ini akan sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 4xy, 4xy, ya betul. Ini sama dengan, ditambah C1, itu sama dengan 2x kuadrat. Oh sebentar, ini bukan C1 ya, di sini adalah apa tadi? Fx ya. Fy di sini. Ini adalah Fy. Di sini menjadi ditambah F aksen. Sama dengan 2x kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Berarti kita dapatkan F aksen Y-nya itu sama dengan minus 4xy. Artinya Fy-nya itu kita tinggalkan terhadap Y saja. Berarti ini sama dengan minus 2xy kuadrat ditambah dengan C1 ya. Jadi kita dapatkan Fy-nya berapa. Ini solusi. Nah, Fy-nya kita masukkan ke U-nya ya. Berarti kita dapatkan di sini kita dapatkan U-nya itu sama dengan 2x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat dikurang ini ya, ditambah fy berarti dikurang 2xy kuadrat ditambah dengan c1. Nah, ini sama ternyata. Ini 2x kuadrat y, ini 2xy kuadrat, ini 2xy kuadrat, berarti bisa kita coret. Berarti U-nya sama dengan 2x kuadrat y ditambah dengan C1. Nah, karena DU-nya sama dengan 0, ya, maka ini sama dengan konstan. Jadi 2x kuadrat y ditambah C1 itu sama dengan C2. Ya. Atau 2x kuadrat y itu sama dengan C2 dikurang 1, kita ambil C yang baru. Konstanta yang baru. Inilah solusinya. Ya. Nah, kalau ini bisa dengan mudah kita dapatkan solusi y-nya. Berarti y-nya itu sama dengan 2, C per 2x kuadrat. Ini adalah solusi dari persamaan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika persamaannya dia tidak eksak, yang harus kita lakukan pertama adalah mencari mu-nya berapa ya. Oke, kita ambil satu contoh lagi terakhir sebelum kita selesai ya. Kita ambil contoh yang lain ya. Misalkan kita punya persamaan y ditambah x pangkat 4 dx ini dikurang x dy sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat apakah dia x atau tidak. Berarti kita cari do m do y-nya. Do m do y-nya ini m ini x ya. Do m do y-nya itu sama dengan berapa ini? 1 ya. Kemudian do n do x-nya ini sama dengan minus 1. Artinya dia tidak eksak. Berarti kita harus cari mu-nya ya. Kita cari mu-nya. Nah, pertama kita misalkan saja
kita tebak mu-nya adalah fungsi dari x, ya. Misalkan mu-nya adalah fungsi dari x. Berarti yang pertama kita cari adalah berapa ini ya fx-nya ya. Mana tadi? Kalau dia fungsi x, berarti kita cari ini my m turunan y dikurang n turunan x per n. Jadi kita cari berapa fx-nya ya. Jadi fx-nya itu sama dengan berapa? My dikurang nx per n ya. My dikurang nx per n. Berarti ini sama dengan my-nya kan adalah 1, kemudian nx-nya itu minus 1. Berarti 1 dikurang 1, 1 kurang 1. N-nya adalah minus x. Berarti fx-nya sama dengan minus 2 per x. Berarti mu-nya itu sama dengan berpangkat integral fx dx sama dengan berpangkat integral fx-nya adalah minus 2x dx. Integral ini sama dengan berpangkat minus 2 ln x. Ln x. Atau bisa kita sederhanakan menjadi pangkat ln x pangkat minus 2. Artinya mu-nya itu sama dengan x pangkat minus 2 atau 1/x kuadrat. Nah, kita lihat bahwa ternyata mu-nya yang kita tebak sebagai fungsi x betul-betul hanya terdiri dari variabel x saja. Artinya kita sudah dapatkan bentuk mu-nya ya. Tidak perlu kita tes lagi untuk y-nya karena pasti tidak akan memenuhi. Nah, inilah yang kita kalikan ke persamaan diferensialnya ya. Berarti sekarang persamaan diferensialnya itu menjadi kita kalikan dengan 1/x kuadrat ya. Berarti persamaannya sekarang menjadi y per x kuadrat ditambah dengan x pangkat 2 dx dikurang x dibagi dengan x kuadrat berarti 1/x dy ini sama dengan 0. Dan ini dia sudah bersifat eksak sekarang dengan mengalikannya dengan mu. Sehingga sekarang kita bisa cari solusinya ya. Sekarang cari solusinya. Cari solusi untuk U-nya berapa. Nah, kita mulai dari dou x-nya dulu. Dou x itu sama dengan M yang baru ya. Sama dengan M. M yang baru itu yang ini. Berarti sama dengan YX pangkat minus 2 ditambah X kuadrat. Berarti U-nya itu sama dengan integral dari YX pangkat minus 2 ditambah X kuadrat dx. Atau akan kita dapatkan U-nya itu sama dengan minus Y per X ditambah 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan suatu fungsi. Misalkan saja karena kita sudah pakai fx di sini, pakai saja fungsi A ya, fungsi A sebagai fungsi Y di sini. Kemudian yang kedua kita cari dou y-nya ya. Dou y-nya kita punya dou y itu sama dengan n ya. N-nya tadi adalah yang baru adalah minus 1/x. Nah, dou y-nya tinggal kita masukkan yang ini ya, U-nya. Tidak perlu kita integralkan lagi. Berarti di sini ini menjadi do dari do dy dari minus y per x ditambah 1/3 x pangkat 3 ditambah ay itu sama dengan minus 1/x. Ini kita turunkan berarti ini sama dengan ini menjadi minus 1/x ya, ditambah ini 0 kemudian ditambah a aksen minus 1/x. Berarti di sini sepertinya kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan saling cancel. Berarti kita dapatkan A aksen Y-nya itu sama dengan 0. Artinya AY-nya itu juga merupakan suatu konstan. Kita sebut saja dia sama dengan konstan C1.
Nah, ini kita masukkan ke dalam ini punya sini. Ini kita ke sini, kita dapatkanlah sekarang solusi untuk punya itu sama dengan min y per x ditambah sepertiga x pangkat 3 ditambah ay-nya adalah kon C1. Nah, karena du itu sama dengan 0, maka u-nya konstan juga. Maka ini sama dengan misalkan C2. Sehingga kita dapatkan solusinya jadi minus y per x ditambah sepertiga x pangkat 3 itu sama dengan C. Ya, dimana C2 dikurang C1 sama dengan C. Nah, jadi kita dapatkan solusi. Nah, inilah solusi persamaan diferensial eksak kita ya. Nah, tinggal dicari y-nya dijatakan dalam x ya. Ini tinggal diselesaikan saja, dipindahkan ke ruas kanan, kemudian dikalikan dengan x, kita dapatkan y dalam x ya. Oke, jadi saya kira materi hari ini cukup sampai di sini. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jadi yang kita pelajari adalah persamaan bentuk variasi lain dari persamaan diferensial order 1, persamaan diferensial eksak dengan cara metodenya seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, dengan selesainya materi persamaan diferensial eksak ini, maka saya menganggap untuk persamaan diferensial yang order 1 itu selesai ya. Untuk contoh-contoh bentuk yang lain itu kalian bisa coba lihat di buku BOAS ya, bentuk variasi lain dari bentuk persamaan diferensialnya. Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke persamaan diferensial order 2 ya. Oke, saya kira hari ini cukup sampai di sini materinya ya, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.